Pembelian atau pengadaan PMS ini itu sangat-sangat membebani atau memberatkan kami selaku nelayan. PMS ini karena sangat merugikan dan tidak ada manfaat sama sekali untuk kami para nelayan. Pak Presiden, lihat kami Pak Presiden. Lihat kami para nelayan kecil Pak Presiden. Lihat kami. Ya, pemogokan melaut karena tidak diterbitkan SLO untuk para nelayan karena harus mewajib pemasangan PMS. Sementara PMS ini sangat-sangat memberatkan kami para selaku nelayan kecil di bawah 30 GT karena diwajibkan tidak akan diterbitkan SLO kami atau surat layak operasi kami kalau tidak ada pemasangan PMS. Sementara harga PMS sangatlah memberatkan nelayan, berkisar sampai 10 juta lebih, bahkan ada per tahunnya sampai 4 sampai 7 juta per tahun. Nah, belum lagi ditambah dengan biaya pemasangan atau perawatan dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat kami mogok untuk melaut, dan untuk beberapa setelah Lebaran kami tidak bisa melaut lagi dikarenakan aturan dari pemerintah, karena pemerintah mewajibkan kami memasang PMS. Sudah berapa hari Pak melaut karena terkendala PMS ini? Sudah ada lebih dari 10 hari Pak. Sudah dari lebih 10 hari. Berarti penghasilan dari kita itu tidak sesuai dengan pembayaran. Oh, tidak sesuai Pak, tidak sesuai, apalagi ditambah dengan harga ikan yang sangat-sangat rendah untuk saat ini. Menurut dari perusahaan atau bos yang kami masuki, harga sangat melonjak jauh turun, sehingga itu juga yang membuat kami kesulitan. Dan ditambah lagi dengan pembelian atau pengadaan PMS ini itu sangat-sangat membebani atau memberatkan kami selaku nelayan. Terus terkait ini permintaan kita apa nih? Permintaan kami yang pertama, seperti yang disampaikan juga sama rekan-rekan, penolakan dari PMS ini karena sangat merugikan dan tidak ada manfaat sama sekali untuk kami para nelayan. Karena manfaat untuk kami sama sekali tidak ada, karena ini hanya memudahkan pemerintah untuk mengakses kami, istilahnya olah gerak kami. Sementara kami nelayan kecil, sangat kecil kemungkinan untuk kami melakukan atau yang dituduhkan ke kami karena alat ini alat pemantau. Seperti yang dijelaskan kepada kami, alat ini fungsinya untuk alat pemantau olah gerak kami, dan seolah-olah kan kami akan melakukan sesuatu yang ilegal mungkin, atau penjual beli ikan di luar mungkin. Itu yang dituduhkan ke kami. Karena kalau dilihat dari sarana kami Pak, armada kami itu sangat tidak mungkin, sangat-sangat kecil kemungkinan untuk itu. Tapi kami tidak tahu kenapa itu dituduhkan ke kami. Rata-rata ukuran di sini kapal di sini Pak? Rata-rata di bawah 30 GT, 20 GT. Kalau boleh tahu Pak, yang 30 GT itu batasnya untuk melautnya? Kalau di sini kan sekarang masih pakai 2 izin Pak, izin daerah sama izin pusat. Sedangkan izin daerah yang masih berizin daerah sekarang cuman dibatasi 12 mil dari daratan terdekat. Sementara yang izin pusat bisa lebih dari itu, cuman mereka tidak bisa
mereka tidak bisa mungkin ke pulau yang lebih anu tuh tidak bisa. Terus WPP kan hanya bisa ke 1 WPP. Ke WPP kan di sini 2 WPP, tapi WPP yang lainnya kita tidak boleh datangin. Keinginan kita ini kalau tidak ditanggapi gimana nih? Kami akan tetap menolak, Pak. Bahkan kami akan melakukan aksi seluruh Indonesia untuk menolak ini karena dampaknya sangat-sangat luar biasa, merugikan sekali untuk kami nelayan kecil. Oke lah kalau untuk nelayan di atas 30 GT. Soalnya di sini Pak kami mandiri. Kami dana operasionalnya kami usahakan sendiri. Perawatan kapal kami usahakan sendiri. Nah, pemerintah kan kami tidak pernah memberatkan pemerintah melibatkan ataupun meminta di pemerintah, kami tidak pernah. Nah, dan tiba-tiba pemerintah merampas sebagian dari apa yang menjadi hak kami. Pak, Tolak PMS! Tolak PMS! Lihat kami Pak Presiden! Lihat kami. Lihat kami Pak Presiden! Ini baru sebagian kecil Pak Presiden dari saudara-saudara kami yang terdampak dari aturan Bapak dari sebanyak wilayah Pak Presiden. Kami terdampak, kami menjerit dengan aturan yang Bapak Menteri buat. Tolong ditindaklanjuti lagi Pak Presiden.